zamannya Imam Abul Hasan Asyadzili. Wallahu alam zamannya siapa itu. Di zaman itu ada seorang penguasa, tapi ulama juga. Zaman dulu itu tidak diangkat jadi penguasa kecuali ulama, ya. Memang mumpuni ilmunya. Orang yang namanya Abul Hasan Ibnu Hirzim, ya. Ibnu Hirzim yang terkenal dengan disebut Ibnu Hirzim. Ini benci gitu loh sama kitab Ihya. Mungkin waktu itu sudah terkenal, orang itu seneng, jadi rame gitu loh orang yang ngaji Ihya. Nah, terus dia kepingin tahu ya apa sih isinya. Di antara yang dilihat itu, ya, karena banyak di dalam kitab Ihya itu istilahnya memperingatkan pada penguasa yang zalim, orang yang tidak beres, apa, ulama yang bantu orang zalim, itu diperingatkan semua ya Allah. Akhirnya ya karena mungkin masih nafsu ya dilarang gitu. Orang baca kitab Ihya karena ini penguasa, jadi menggunakan kekuasaannya untuk apa? Ya, bertindak sewenang-wenang. Akhirnya dia mau apa? Mengumumkan siapa yang punya kitab Ihya harus dibawa ke sini, akan dibakar. Jadi membuat undang-undang begitu. Akhirnya malam itu tidur malam itu langsung datang di hadapan beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di hadapan Nabi itu ada sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dua itu ya yang disebut Sayyidina Abu Bakar. Terus ada Imam Ghazali. Setelah pada waktu itu Imam Ghazali itu menyodorkan kitab Ihya kepada Nabi. Dibaca, dibuka satu persatu dari awal sampai akhir. Nabi itu kagum, dibuka satu persatu. Setelah itu Nabi memuji, alangkah bagusnya kitab ini gitu kata Nabi. Terus ditunjukkan sama Sayyidina Abu Bakar, dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar, alangkah bagusnya kitab ini. Terus dibuka oleh Sayyidina Umar, ditunjukkan, alangkah bagusnya kitab ini. Ya. Terus oh sebelum itu ada orang ahli bid'ah. Orang yang tidak suka sama sahabat, ya, benci sahabat, disuruh keluar, diusir sama Nabi. Jangan dekat, tidak bisa. Kalau orang itu benci sahabat itu, jangan dekat sama aku, diusir. Ya. Kemudian Imam Ghazali ini menyampaikan kepada Nabi, kanjeng Nabi, ada orang yang benci sama kitab saya ini, kanjeng Nabi. Ada orang yang benci sama kitab saya, akan bakar kitab saya ini. Mana orangnya? Itu langsung dipanggil ini Imam Ibnu Hirzim ini. Mana? Akhirnya Nabi ambil pecut itu dibuka dipecut sampai 5 kali. Terus ya karena oleh Sayyidina Abu Bakar katanya disyafatin pun aja sampun kanjeng Nabi pun cekap pun. Akhirnya hanya 5 kali itu terus bangun si Imam Ibnu Hirzim, bangun terjaga, dilihat punggungnya itu luka, jadi seperti kena cacar gitu. Itu berhari-hari sakit terus, tak kuat panas. Akhirnya dia tobat kepada Allah, tobat ya Allah, terus berusaha dia mengembalikan kitab-kitab yang tadi dikumpulkan dan menganjurkan pada masyarakat supaya mempelajari kitab Ihya. Beliau juga langsung waktu itu tobat terus belajar kitab Ihya, ya. Membeli kitab Ihya, mempelajari kitab Ihya, mencintai kitab Ihya. Nah, setelah beberapa hari dia tobat itu, malam tidur bermimpi ketemu Nabi. Akhirnya Nabi datang, disyafaati oleh Nabi, diusap punggungnya, sembuh. Ya. Ini ya, diceritakan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili karena sezaman dengan beliau. Ketika si Imam Ibnu Hirzim ini wafat itu dilihat pas memandikannya itu masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya itu. Walaupun sudah sembuh tapi ada bekasnya cambukannya Nabi itu. Jadi ini diantara kesaksian walaupun itu dalam mimpi, tapi karena walaupun mimpi itu karena Nabi ru'yal mu'min itu juz'un min sitta wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin yang benar-benar dekat kepada Allah, hatinya bersih ya, itu satu bagian daripada 46
kenabian. Kata Nabi dalam hadis sahih demikian. Apalagi ada hadis siapa yang mimpi ketemu Nabi itu pasti benar. Ya, karena Nabi tidak bisa ditipu oleh apa? Setannya. Nah ini